Nah, kali ini Mas Ikra akan membahas tentang habitus perubahan Depok, mencari struktur dan agensi. Ini kalau ngomong-ngomong habitus, ini kita langsung yang teringat adalah pemikirannya Pierre Bourdieu. Nah, Bourdieu itu orang Prancis, kuliah di École kuliahnya. Nah, itu kuliah kampus paling bergengsi, Pak. UI-nya Prancis, karena memang disiapkan untuk menjadi seorang intelektual, termasuk Foucault, Derrida, Sartre, itu dari situ semua. Nah, tetapi Bourdieu ini di sana juga terdominasi oleh kelompoknya. Kenapa? Karena dia adalah kelas rendahan, kelas pegawai rendahan. Bapaknya itu seorang pengantar surat, bapak pos, tukang pos. Jadi di situ Bourdieu juga intelektualnya kurang diakomodasi lah intinya. Akhirnya Bourdieu penelitian ke Aljazair itu kan, ke suku Kabil, lalu dia menemukan konsep yang disebut arena dan habitus dan kapital. Nah, ini kita biar tidak biar langsung saja kita kita berikan ke Mas Ikra agar langsung diskusi ini dapat berjalan. Terima kasih. Ayo Mas Ikra. Saya harus pakai mikrofon ya biar kedengeran. Oh iya. Pakai mikrofon ya. Iya. Jadi gini ya Mas Darwis. Terima kasih sudah melihat. Dan Depok ini setelah berusia 26 tahun, karena usia Depok 26 tahun karena menjadi kota Madinah. Tapi Depok sendiri, nama Depok sendiri mungkin sudah ratusan tahun. Tapi ya sudah, ya, susah politika begitu. 99 jadi kota Madinah, maka baru sekarang jadi Depok. Saya jadi baru 26 tahun lah di hidupnya. Nah, kalau kita lihat Depok hari ini kota yang kayak apa gitu ya. Ya kadang-kadang kita yang jadi yang sudah lama tinggal di Depok juga gergetan ya, bingung untuk menjelaskan Depok ini apa sih gitu ya. Akhirnya kita bisa membandingkan dengan kalau kita ngomong Bandung, orang bisa membayangkan Bandung seperti apa. Kita bicara Jogja, ya Surabaya gitu ya. Nah Depok nih apa? Tapi ini bisa dimaklumi karena Depok memang kota yang menjadi, yang berkembang terus menjadi menemukan bentuknya gitu. Bahkan secara resmi saja wilayah Depok ini baru resmi, artinya 11 kecamatan, 63 kelurahan baru resmi tahun 99. Sebelumnya masih 3 kecamatan. Sebelumnya lagi hanya satu wilayah dalam Kabupaten Bogor. Jadi ya agak sulit untuk menemukan Depok itu apa hari ini. Dan dari segi kebudayaan juga sangat beragam. Dari segi penduduk 36% suku Betawi, 34% Jawa. Sisanya bagi-bagi sama yang lain. Saya nggak hafal begitu. Dari segi kultural misalnya gitu ya. Ada yang Betawi, ada Sunda di 3 kelurahan di Kecamatan Tapos itu sehari-hari itu mereka berbahasa Sunda. Gitu. Ya, sudah Bogor ya, bukan Priangan Bandung. Masih uang lain ya kan. Ya. Siap, kapan siap? Gitu ya. Itu masih begitu. Ya. Nah, tapi perlu diingat ya,
Satu perkembangan pesat Depok itu ditandai oleh Perumnas pertama di Republik ini ada di Depok, dibangun di Depok. Karena begitu bikin Perumnas, maka orang dari mana-mana datang ke Depok dan tinggal di Depok. Kemudian Universitas Indonesia di Depok. Ya. Maka orang-orang yang senasib dengan saya kuliah di UI kemudian jadi warga Depok itu mungkin udah nggak terhitung banyaknya gitu. Sampai akhirnya berkembang seperti sekarang. Nah, kalau mau bicara soal habitus dan arena, sebenarnya begini, saya lebih senang kita mendiskusikan sebagai sebuah arena Depok ini kayak apa sih, sehingga memunculkan habitus yang sekarang, ya, dan bagaimana merubah itu. Nah, pertama saya mau soroti bahwa selama 20 tahun belakangan ini Depok dibangun dengan, saya nggak sampai sekarang sebenarnya nggak ngerti dulu tuh visinya apa nih selama 20 tahun ini gitu. Ini mau jadi kota pelajar, kota apa kita nggak tahu gitu. Mau jadi kota wisata, ada dinas wisatanya tapi bingung mau apa, wisata apa gitu ya. Tapi anggarannya ada sekian ratus juta setiap tahun gitu ya. Ada, bahkan ada empok dan abang kota Depok, empok dan abang kota Depok gitu ya. Yang kalau sudah menang tugasnya adalah promosi wisata. Tapi juga mereka pasti kebingungan wisata apa yang mau dipromosi di kota Depok gitu ya. Jadi, tapi yang pasti kota ini adalah kota tempat pemukiman, tempat urbanisasi karena persis di pinggir Jakarta. Nah, ini kita ngomongin dulu soal arena Depok. Terbukti bahwa pendapatan asli daerah kota Depok itu paling tinggi dari pajak daerah, dan salah satu variabel pajak daerah yang terbesar adalah BPHTB, pajak beli tanah, beli rumah dan sebagainya. Hampir tiap tahun itu tinggi. Artinya apa? Orang beli rumah, beli tanah dan sebagainya di Depok ya, itu banyak terjadi gitu. Jadi memang ini tempat tujuan untuk tinggal. Ya mungkin orang yang nasibnya kayak saya gitu, kerja di Jakarta, tapi baru kerja, warga muda nggak bisa beli rumah di Jakarta kan, belinya di Depok gitu ya kan. Coba. Nah banyak lah yang begitu. Nah tapi di lain sisi karena ada hal seperti itu ya, maka indeks pembangunan manusia kota Depok dengan sendirinya tinggi, autopilot gitu ya, tanpa prestasi pemerintah kota pun pasti tinggi loh. Kan indeks pembangunan manusia itu dilihat dari berapa lama tingkat pendidikannya, tingkat pendapatannya sama harapan hidup ya. Kalau soal pendidikan ya, karena ini banyak pendatang yang tadi itu ya beli rumah di sini udah kerja, ya tingkat pendidikan pasti udah tinggi gitu ya. Saya misalnya lahir dan besar di kota Bandung, SD, SMP, SMA saya di Bandung, baru kuliah di Depok, kerja di Jakarta, kemudian tinggal di Depok. Tapi sekarang saya warga kota Depok, sehingga saya kan diukur. Saya warga Depok, pendidikan secara. Pertanyaannya berapa banyak orang kayak saya mas di Depok? Jangan-jangan lebih dari 50% warga Depok sekarang adalah seperti saya ini gitu. Yang SD, SMP, SMA di kota lain, tapi sekarang di Bandung kota Depok. Pasti tinggi kalau bicara soal tadi itu indikator pendidikan. Yang kedua, tingkat pendapatannya ya tinggi loh. Saya kerja di Jakarta, ada gini, mungkin lebih dari 50% warga Depok itu dapat uang dari UMR sampai ratusan juta di kota-kota di sekitar Depok, di Jakarta, apa di Tangsel atau di Kabupaten Bogor, kayak Citerep, Cibinong gitu ya. Yang kalau satu minggu muter-muter di kota Depok bikin macet gitu. Belanja bawa anaknya ya kan, karena sehari-hari kerja di Jakarta gitu kan, Jakarta ya macet ya. Begitu satu minggu nggak kerja dia keliling, datang ke Margonda, datang ke mana ya kan, macet kalau Depok satu minggu gitu.
Jadi pasti tinggi itu. Ada atau nggak ada pemerintah kota dengan karakter kota kayak gini, indikator itu pasti tinggi. Ya kalau orang pendidikannya tinggi, tingkat pendapatan tinggi, kemungkinan besar awareness-nya terhadap kesehatan tinggi, sehingga harapan hidup juga tinggi. Usia warga kota Depok cukup baik gitu, harapan hidupnya. Nah, ya oke. Nah, tapi bayangkan dengan potensi penduduk kayak begitu, masih banyak kampung di Depok. Ya, kita nggak bisa mencari masalah sampah. Ya, sekolah SMP negeri sedikit, bandingkan dengan Bekasi dan sebagainya. Nah, oke. Yang paling saya soroti kota sebagai tempat tinggal warganya itu harusnya kan menyiapkan ruang bagi warganya hidup dalam pengertian membangun dirinya, membangun dirinya sebagai subjek yang secara kuantitatif terus meningkat itu. Dari mulai anak-anak ya kan, tempat bermain, anak-anak muda mau berkreasi di mana, ya kita mau bersosialisasi ada tempatnya dan seterusnya. Nah, ini yang minus sebenarnya di Depok. Baru belakangan ini ada, tapi selama 20 tahun terakhir itu minus. Nah, jadi ketika kita bicara banyak sekali tawuran di Depok, ya kota ini menyiapkan apa buat anak muda sebagai sebuah arena dalam konsepsi Bordeaux itu, ya kita menyiapkan apa buat satu kebiasaan atau satu habitus anak-anak muda yang positif itu di kota ini. Gitu, ya. Maka sebetulnya pemecahannya adalah dari fenomena tawuran anak-anak ini adalah secara agresif, masif, sistematis, gitu ya, menyiapkan banyak ruang bagi anak-anak muda untuk bisa tumbuh, bisa bergaul, bisa berkreasi, bisa mengeluarkan seluruh energinya, gitu ya. Ya saya nggak bilang bahwa dengan itu maka tingkat kenakalan remaja akan nol, gitu enggak ya. Tapi paling tidak akan mengurangi hal-hal negatif yang akan muncul dari kenakalan remaja. Ya remaja yang nakal, memang gitu. Kita semua pernah remaja, kamu juga pasti nakal dulu ya kan. Gak mungkin nggak nakal. Kalau nggak nakal kamu nggak pinter kayak gini kan. Pasti nakal. Udah hukumnya gitu. Kan ada energi yang berlebih. Nah kota ini nggak nyiapin itu kan. Gitu. Nah, jadi sebetulnya mengirim anak yang nakal ke barak itu ya bukan solusi sebetulnya. Mungkin dia menyelesaikan satu simptom, satu gejala, tapi akarnya nggak diselesaikan. Gitu. Nah, jadi itu salah satu ya soal bagaimana kota menyiapkan satu situasi ya, di mana warganya itu sebagai subjek bisa terus bertumbuh secara kualitatif. Nah, hal lain yang juga mau saya soroti, saya nggak tahu apakah ini bermasalah atau enggak, apakah ini bisa kontroversial atau enggak, tapi ini khas Depok yang ternyata di kota lain enggak seperti Depok. Bahwa tahun 2020 aja di Depok ini kita coba cek ya, ada 112 perumahan khusus agama tertentu dari 63 kelurahan. Jadi hampir setiap kelurahan hampir 2 gitu kalau data-datain ya kira-kira. Itu tahun 2020 ya. Dan mungkin terus bertambah sampai sekarang. Nah, kita nanti bisa diskusikan ini arena kayak apa gitu. Ya. Karena kan gini, saya percaya bahwa toleransi itu nggak bisa diajarkan lewat buku. Toleransi hanya mungkin dibangun, dijaga, ditingkatkan kualitasnya lewat interaksi, lewat perjumpaan. Gitu loh. Sehingga ketakutan terhadap yang berbeda itu bisa hilang karena perjumpaan.
Kalau saya dibilang hati-hati lu orang Jawa Timur gini-gini lo, temen gua orang Jawa Timur nggak masalah sama gua, Tara temen gua gitu ya kan. Tapi karena gua nggak pernah main sama orang Jawa Timur, ketika dibilang orang Jawa Timur gini-gini, gua jadi ketakutan sendiri, gitu. Nah, dengan banyaknya perumahan-perumahan yang homogen itu, ditambah juga dengan sekolah-sekolah yang homogen dalam pengertian identitas, agama gitu. Saya nggak bisa membayangkan seorang anak yang tinggal di perumahan tadi itu, kemudian sekolah di bawah homogen sesama itu, dia nggak dapetin kemewahan bahwa misalnya bulan Desember tetangganya ada pohon Natal gitu ya kan, nyala-nyala di luar, ini apa ya gitu ya, terus bergaul sama temennya itu kecil ya, oh kamu tuh Natal ya gitu ya. Dia nggak pernah punya kemewahan untuk punya interaksi kayak gitu. Gue nggak bisa bayangkan generasi ini ke depan ketika dibilang misalnya, wah si Anu ini berbahaya, mereka gimana ya gitu ya kan, gitu. Nah itu kenapa di pemerintahan baru sekarang ini kita mau coba hilangkan itu, mau coba secara bertahap gitu. Ada proses yang harus beda dong, ya kan? Iya gitu. Misalnya wali kota kemarin mendukung dan hadir langsung di dalam acara peringatan Nyepi warga Hindu di Kota Depok, warga Hindu Bali ya kan, dengan mengarak ogoh-ogoh segala macam gitu loh, yang sebelumnya nggak pernah gitu loh. Tiba-tiba mereka bisa pawai ogoh-ogoh segala macam ya kan. Nah itu satu hal yang baik. Nah jadi sebelumnya pemerintah kota tersinggung kalau kemudian keluar hasil risetnya Setara gitu, bahwa Depok ini kota yang kota dengan toleransi paling rendah. Nah ini saya ingatkan sekali lagi, sebenarnya Setara itu bukan mereview kota, bukan meneliti kota intoleran sebetulnya. Penelitiannya adalah tentang dari sekian banyak kota, bukan di luar kabupaten, kota media, ya. Dia menilai skor kota itu untuk menjaga menumbuhkan toleransi. Nah skor Depok itu paling rendah, kedua paling rendah, ya. Mungkin satu-satunya ya karena tadi itu terlalu banyak perumahan homogen misalnya gitu, ya. Karena kayak misalnya Manado cukup tinggi, skornya bagus, tapi ternyata di sana misalnya Kristen dan Islam misalnya gitu hampir 50-50, sehingga perjumpaan masyarakat secara sehari-hari itu banyak, interaksinya banyak. Nah maka Setara itu bilang bahwa kota-kota yang mayoritas homogen, ya kayak misalnya Depok yang mayoritas Islam 90 sekian persen Islam misalnya gitu, maka kebijakan kehidupan keagamaan yang inklusif itu harus didorong oleh kota. Nah sementara kota ini nggak nunjukin itu, malah sebaliknya gitu loh, ya kan? Ingat nggak waktu COVID pertama kali? COVID muncul, wah di komplek gue lagi, di studio alam, ya kan? Pertama kali ditemukan COVID, wah panik kita karena sesuatu yang enggak kita kenali sebelumnya kan. Lalu kemudian untuk menenangkan masyarakat, wali kota bilang nggak usah khawatir, kita wudhu aja, karena wudhu bisa menghalangi semua virus dan sebagainya. Oke, Pak Wali, tapi wargamu itu nggak semuanya berwudhu, gitu loh ya. Gimana kau menenangkan warga Depok yang beragama Kristen, Hindu dan lainnya, gitu loh. Ya kan? Nah ini loh, ada favoritisme kayak begini, yang akhirnya dinilai oleh pendataan publik itu. Di Ramat di DPRD pernah ada mau program meningkatkan, mendorong ekonomi kreatif, salah satunya fashion. Akan dibuat lomba Depok Hijab Festival, ya. Nah program itu saya pertanyakan untuk akhirnya diganti. Saya bilang kenapa nggak Depok Fashion Festival, di mana hijab salah satu yang diperagakan, gitu loh. Nah tanpa disadari favoritisme itu ada di Depok gitu. Ya. Nah
ini yang mau kita, bahwa kita ini terus di ruang, kita mau bilang bahwa Depok ini milik semua, maka ya harus kebijakan harus begitu, ruang harus dibuka, dan dari mulai penganggaran, tempatnya apa segala itu harus dibuka. Nah, itu tadi ada beberapa contoh. Sebenarnya banyak sih ya kalau kita mau lihat ini kota yang kayak apa, dan PR kita luar biasa itu setelah 20 tahun. Ini kan pemerintahan baru ya di Depok ya, yang mengusung gagasan perubahan. Tapi kan nanti kan akan diuji di akhir pemerintahan ini. Apa yang berubah? Ya kan? Paling tidak hari ini, pertama, bahwa setiap sarana publik itu harus bisa diakses secara maksimum oleh publik. Ya. Ini udah dibikin DOS, tapi publik masih enggan tadinya datang ke DOS, tapi karena kita buat CFD, kita bikin acara, sekarang hampir setiap sore, nggak cuma hari libur, hari kerja pun kalau sore itu banyak orang yang santai-santai berolahraga di DOS, gitu ya. Kan dulu Depok Open Space, tapi di halaman balai kota, di halaman satu simbol birokrasi yang sebenarnya berjarak sama warga gitu ya. Jadi warga ada keengganan. Nah itu kan mesti kita terobos. Nah di luar dugaan CFD yang juga berpusat di DOS ternyata bisa menerobos itu, ya. Sehingga sekat psikologinya hancur, gitu ya. Warga mulai pakai DOS. Nanti yang akan digagas lagi adalah bahwa semua balai warga itu harusnya bisa diakses gratis oleh warga untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya kegiatan pemuda, olahraga, kebudayaan. Banyak entitas-entitas kebudayaan yang nggak tahu mau latihan di mana, pakai balai warga di setiap kecamatan ini bisa. Nah ini kita sedang merancang. Taman-taman kita perbanyak, ya kita akses alun-alun kita bisa buka sampai malam, gitu ya. Kita coba nanti kita buka sampai malam, kita buat kegiatan-kegiatannya. Artinya gini loh, kalau kita mau warga ini merasa memiliki kotanya, kemudian juga berkontribusi terhadap pembangunan kotanya, ya pastikan warga bisa merasakan manfaat dari kota, yang hidup di kota ini gitu. Kalau dia nggak merasa bahwa ada manfaatnya maksimum, sementara banyak 50% lebih kerja di Jakarta, ini warga Depok ini lebih ribet, lebih berisik kalau pilkada DKI ketimbang pilkadanya sendiri. Kalau pilkada DKI di medsos di awal berisik dukung-mendukung ya kan, segala macam gitu loh. Milih enggak? Padahal enggak milih. Tapi dulu saya ingat tuh waktu Jokowi mau DKI itu pakai baju kotak-kotak. Sempat bisa orang Depok beli ratusan baju kotak-kotak. Nggak milih. Tapi begitu pilkada Depok 40% golput. Ya jangan salahin warganya. Nah, sama seperti tadi anak-anak yang tawuran itu. Saya bilang jangan salahin anak-anak. Ini pertanyaan penting. Anak-anak ini pelaku apa korban? Jangan-jangan dia korban, bukan pelaku. Tapi kebijakan kota sebelumnya selama ini ya, melihat dia sebagai pelaku dari ketertiban umum yang terganggu, gitu. Sehingga sering kali program dalam soal itu pemerintah kota kerjasamanya bukan sama psikolog mas, bukan sama seniman dan budayawan, kerjasamanya sama kepolisian sama tentara untuk mengatasi soal tawuran. Kalau coba kita, ini masalah sosial, ada soal psikologi di situ, ada soal kebudayaan di situ, ada soal macam-macam. Coba dong kerjasamanya sama psikolog, sama budayawan. Depok ini bos, ada studio alam TVRI, ada bengkel teater Rendra di Depok ya. Ada banyak sekali komunitas, ada komunitas kayak Diapara, tari yang luar biasa, ya. Nah, tapi selama ini nggak pernah. Coba kita ngomong soal tawuran, ya kita pikirin yang begitu, gitu supaya anak muda ini diberikan ruang untuk beraktivitas atau sebagainya. Nah itu yang saya bilang, nggak ngelihat bahwa habitus ini karena arena yang habitus yang kampret ini karena arena yang busuk gitu loh. Iya kan? Jadi kita jangan mikirin mau merubah orang Depok,
tanpa merubah arenanya, merubah kebiasaan, membentuk satu kebiasaan baru warga Depok tanpa kita perbaiki arenanya diperbaiki. Biarkan warga ini hidup di kota yang dia bisa tumbuh menjadi toleran, dia bisa jadi kreatif, dia bisa bisa senang hidup di kota ini, nggak mau jauh-jauh, semua ekonomi bisa berputar di kota ini dan seterusnya. Tapi arenanya harus dibuat di kota ini. Kira gitulah sebagai awal kita ngobrol ya. Iya. Jadi jangan lihat, warganya begini, anak nakal buang sampah sembarangan apa segala macam. Ya iyalah, kita tahu itu problem, kita akui. Tapi mengatasi itu bukan nggak cukup dengan membuang sampah sembarangan akan dikenai sanksi 50 juta. Ya udahlah, warga nggak takut sama sanksi. Gitu. Ya. Tapi kalau dipastikan bahwa lu taruh aja depan rumah lu pasti diangkut sampahnya. Ya ngapain orang bawa sampah diem mindik ke tempat jauh buang gitu kan repot. Tapi kalau taruh di depan pasti diangkut oleh kota, nggak akan ada gitu. Iya. Kebiasaan itu. Ya nah itulah kira-kira pengantar diskusi kita. Agak lama sih ya kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ini banyak yang menarik sebetulnya. Silakan. Oke.